Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mister Rendera Paranggi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Program Studi Ilmu Pemerintahan 2021-05-20046. Saya akan mempresentasikan makalah ECP saya yang saya adaptasikan ke dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Antisipasi Perilaku Kriminal di Media Sosial melalui Sistem Penindakan Terpadu. Pengertian media sosial. Andreas K. dan Michael H. mendefinisikan jejaring sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi internet yang dibentuk berdasarkan ideologi dan teknologi web 2.0 menyebabkan penggunaannya dapat menciptakan maupun membagikan kontennya. Beberapa contoh media sosial antara lain adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Kejahatan cyber. Morke 2005 mendefinisikan cybercrime atau tindak pidana cyber sebagai sebuah kegiatan kriminal berbasis komputer dengan jaringan internet dan komunikasi berteknologi tinggi sebagai tempatnya melancarkan aksi kriminalnya tersebut. Kejahatan cyber tidak mengenal batas, jarak, dan waktu karena jaringan internet sangatlah luas, memberikan bayangan gelap baik untuk para kriminal bersembunyi. Contoh kejahatan cyber antara lain cyberbullying, peretasan akun media sosial, peretasan perbankan, dan lain sebagainya. Hukum pidana atau penal polisi. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai seperangkat ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Secara umum, pidana diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh negara berisi perintah larangan serta sanksi atau hukuman yang harus dilaksanakan pelanggar larangan tersebut. Sifat dari hukum pidana ini adalah mengikat, yakni harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendahuluan. Perkembangan teknologi di abad 21 sangatlah pesat di berbagai bidang, terutama bidang teknologi informasi. Produk-produk dari perkembangan teknologi adalah media sosial, gadget, serta jaringan internet. Hal tersebut berdampak positif bagi kehidupan manusia, di mana kita semakin mudah dalam menjalin komunikasi dan bertukar informasi. Hal tersebut sayangnya diikuti oleh munculnya jenis tindak kriminal baru, yaitu kejahatan cyber atau disebut cybercrime. Pada tahun 2020, Badan Cyber dan Sandi Negara atau disingkat BSSN mencatat terdapat sebanyak 88,4 juta kasus upaya kejahatan cyber sepanjang bulan Januari hingga April, di mana jumlah tersebut melonjak drastis bila dibandingkan dengan tahun 2019 di periode yang sama, yaitu sebanyak 39 juta kasus. Ini adalah data grafik dari jumlah serangan cyber yang saya sebutkan tadi. Oke. Ini adalah, saya akan menyebutkan jenis-jenis kejahatan cyber yang marak terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah perundungan cyber, cyberbullying. Merupakan perundungan yang terjadi di dunia maya, terutama di media sosial. Dilakukan oleh pengguna media sosial, baik secara individual maupun berkelompok. Para pelaku menuding korbannya dengan mengirim pesan teks ke media sosial korbannya berupa caci maki, hinaan, hingga ancaman pembunuhan. Motif dari para pelaku biasanya didasari oleh perbedaan sikap politik, buzzer, kecemburuan sosial. Untuk buzzer ini sudah terjadi biasa di media-media sosial seperti Instagram, FB, Twitter itu terjadi. Oke, prostitusi online. Merupakan kegiatan prostitusi dengan layanan pemesanan secara online.
Para pelaku menjajakan diri atau korban perdagangan manusia human trafficking. Biasanya perdagangan manusia yang dijadikan PSK adalah anak-anak di bawah umur dengan usia bervariatif hingga dari 12 hingga 15 tahun. Dijajakan sebagai PSK, pekerja seks komersial melalui media sosial. Motif kejahatan tersebut didasari oleh hasrat ekonomi, hasrat seksual, dan lain-lain. Pinjaman online ilegal atau pinjol merupakan rentenir online yang menawarkan pinjaman dengan persyaratan mudah. Biasanya cukup fotokopi KTP udah bisa. Nilai bunga dalam pinjaman online sangat tinggi dan tidak masuk akal. Bila peminjam tidak membayar hutangnya dengan tepat waktu, maka akan diberi denda yang tinggi atau para pelaku akan meneror sanak saudara korban. Biasanya para pelaku dalam menagihnya ini mengirim pesan teks ancaman biasanya, bahkan tidak hanya ke dalam sanak saudara atau korban sendiri, tetapi kepada teman-teman korban. Pembahasan. Teknologi informasi yang berkembang pesat di abad ke-21 diikuti pula oleh kejahatan cyber yang semakin canggih dan intens. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan dunia maya, khususnya di Indonesia, dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk kebijakan kriminalisasi atau perumusan kegiatan kriminal, aspek tanggung jawab hukum atau pertimbangan, termasuk aspek alat bukti dan pembuktian, dan aspek yurisdiksi. Hal penting lainnya adalah penyidikan kejahatan dunia maya untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dunia maya dan memberi sanksi. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelidikan kejahatan dunia maya dengan tujuan menemukan dan memproses hukum para pelaku. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral atau sistemik. Sebagai salah satu bentuk high-tech crime yang dapat melintasi batas negara, sudah sewajarnya upaya pemberantasan cybercrime harus ditempuh dengan akses teknologi. Permasalahan yang ditemui dalam penindakan kasus cybercrime atau tindak pidana cyber. Yang pertama adalah birokrasi. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penindakan kejahatan cyber adalah birokrasi. Salah satu contohnya yang menangani dalam kasus ini, Diskominfo Kota Manado tidak memiliki otoritas atau wewenang untuk menangani berita palsu dan tindakan yang hanya bisa diambil hanyalah menghimbau atau meminta pelaku untuk menghapus informasi atau konten yang dibagikan. Kedua, terbatasnya tenaga ahli dan personil. Keterbatasan jumlah tenaga ahli dalam pihak berwenang, dalam hal ini polisi, memang menjadi faktor yang sangat penting. Mengingat jumlah tenaga ahli yang terbatas ini, pengungkapan dan penyelidikan kasus cybercrime tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga membuat mereka lebih leluasa dalam bertindak. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya pengetahuan komputer, kurangnya pengetahuan teknis, pengalaman peneliti pengalaman penyidik dalam menangani kasus cybercrime, serta sistem pembuktian yang menyulitkan penyidik. Kemudian yang ketiga adalah terbatasnya anggaran. Minimnya anggaran menjadi penyebab faktor krusial dalam penindakan kasus kejahatan cyber. Berdampak kepada minimnya fasilitas dan peralatan, di mana kedua elemen ini sangatlah penting. Demi menunjang dan memudahkan tugas kepolisian dalam menangani kejahatan cyber, maka diperlukan fasilitas berupa laboratorium komputer untuk mengolah data digital, merekam, dan menyimpan barang bukti dalam bentuk elektronik.
serta pasokan internet dengan kecepatan memadai yang didapatkan dari wifi. Semua hal tersebut tidak dapat didapatkan bila hanya dengan anggaran pas-pasan atau anggaran. Yang terakhir adalah KUHP. Penyusunan kata-kata tindak pidana dalam KUHP sebagian besar masih bersifat konvensional dan belum terkait langsung dengan perkembangan kejahatan cyber. Selain itu, banyak kelemahan dan keterbatasan dalam menangani kejahatan cyber, perkembangan teknologi, dan kejahatan teknologi tinggi yang bervariatif. Contohnya, mengenai pemalsuan kartu kredit dan transfer uang elektronik, KUHP mengalami hambatan karena tidak ada aturan khusus yang mengatur permasalahan tersebut. Peraturan saat ini hanya berkaitan dengan A. Sumpah atau pernyataan palsu. Pasal 242. B. Memasukkan mata uang dan uang kertas. Pasal 24, 252, 244, 252. C. Perangko dan merek palsu. Pasal 25, 32, 62. Dan lain sebagainya. Kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi mencapai puncaknya di milenium ketiga atau abad 21 sekarang, di mana sarana berkomunikasi dan akses memperoleh informasi semakin praktis, namun di balik semua itu, perkembangan tersebut melahirkan modus kejahatan baru, kejahatan cyber. Kejahatan cyber memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah perundungan cyber. Pemerintah berusaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut melalui bermacam cara. Salah satunya adalah dengan membentuk perundang-undangan yang mengatur penindakan kejahatan cyber dan memaksimalkan instansi kepolisian untuk menindaknya. Meskipun telah melakukan berbagai upaya, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam upaya-upaya menanggulangi kejahatan tersebut. Kekurangan tenaga ahli dan SDM, kemudian biaya anggaran yang minim, birokrasi yang berbelit-belit, perumusan beberapa undang-undang yang mengatur kejahatan cyber namun masih bersifat konvensional, tidak sesuai perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut agar tindakan penjagaan kejahatan cyber dapat berkurang. Saran dari saya adalah menambah atau meningkatkan jumlah anggaran lembaga yang menangani tindak kejahatan cyber demi profesionalitas serta perawatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung penindakan kejahatan cyber. Kemudian yang kedua, menambah rekrutmen tenaga ahli di bidang cyber serta melatih SDM yang sudah ada demi memenuhi kriteria sebagai polisi cyber. Memperbaiki birokrasi antar instansi yang menangani kejahatan cyber akan memudahkan dalam operasional nantinya. Kemudian yang terakhir adalah memodernisasi perundang-undangan yang mengatur tindak pidana cyber sesuai perkembangan tindak kejahatan cyber. Sekian dari saya. Bila dalam penyampaian presentasi ini terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.